Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi ketiga, yaitu ukuran penyebaran data. Nah, jadi, tahukah kamu apa saja yang termasuk dalam ukuran penyebaran data? Nah, bisa kita lihat bersama ya, di sini ternyata ukuran penyebaran data terbagi menjadi tiga. Ada jangkauan, ada kuartil, dan jangkauan interkuartil. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, yuk kita kupas satu persatu. Nah, di sini kita bahas yang pertama yaitu materi submateri jangkauan. Nah, jangkauan ini merupakan selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Untuk rumusnya, jangkauan sama dengan data terbesar dikurangin data terkecil. Nah, untuk lebih paham lagi, ayo kita bahas contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal pertama ini, berikut ini data hasil ulangan harian matematika siswa kelas 8A. Diketahui datanya, kita diminta untuk menentukan jangkauannya. Untuk menentukan jangkauan tersebut, ada beberapa langkah. Nah, yang pertama ini, kita urutkan data dari yang terkecil ke terbesar, karena di sini datanya masih acak ya. Nah, setelah kita urutkan, kita bisa langsung mencari jangkauannya. Dengan rumus yang tadi, jangkauan sama dengan data terbesar kurang data terkecil. Bisa kita lihat bersama di sini, data yang paling besar adalah 100, sedangkan data yang paling kecil adalah 55. Kemudian kita kurangi, 100 dikurangi 55 adalah 45. Jadi kita peroleh jangkauan dari data tersebut adalah 45. Kemudian kita bahas soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini agak berbeda ya, karena datanya disajikan dalam bentuk diagram batang. Dengan soal, diagram batang di bawah ini menunjukkan tinggi badan siswa laki-laki di kelas 8D. Tentukan jangkauan dari data di atas. Nah, kita lihat bersama di sini ada tinggi badan 134 sebanyak 4 orang, 135 sebanyak 2 orang, 136 sebanyak 3 orang, 137 sebanyak 5 orang, 138 dan 139 sebanyak 1 orang. Nah, di sini ada tinggi badan dari 134 sampai dengan 139. Bagaimana cara menentukan jangkauannya? Yang pertama, kita identifikasi yang diketahui dari soal. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa data terbesar atau tinggi badan yang paling tinggi dari data yang disajikan ialah 139. Sedangkan tinggi badan yang paling rendah dari diagram batang ini adalah 134. Nah, sudah kita ketahui data terbesar dan data terkecil, selanjutnya kita mencari jangkauan. Dengan rumus, jangkauan sama dengan data terbesar kurang data terkecil. Kita kurangi, 139 kurang 134 hasilnya 5. Jadi kita peroleh jangkauan dari data tersebut adalah 5. Nah, mudah bukan? Sekarang tadi kita sudah mengupas tentang jangkauan. Mudah ya ternyata. Kemudian kita akan lanjut ke sub kuartil. Nah, kalau kuartil ini merupakan nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian sama banyak setelah diurutkan. Jadi jika datanya acak, itu kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Baru kita bisa mendapatkan kuartilnya. Nah, untuk lebih mudah, kita lihat bersama ilustrasi dari kuartil. Nah, anggap ini garis ini masih satu garis yang sama. Kemudian, maksud dari 4 bagian yang sama, pertama kita bagi dua. Dari satu garis ini kita bagi dua, namanya itu median atau kuartil tengah, disimbolkan dengan Q2. Kemudian, tadi kan kita sudah bagi dua nih, yang tengah. Nah, kita bagi lagi di sebelah kiri, menjadi sama. Bagi dengan bagian yang sama, dinamakan Q1 atau kuartil bawah. Kemudian, selanjutnya kita bagi lagi yang sebelah kanan Q2 dengan bagian yang sama dinamakan Q3 atau kuartil atas. Nah, simbolnya ini ada nih. Kuartil 1, Q1 itu kuartil bawah, Q2 itu median atau kuartil tengah, Q3 itu kuartil atas. Nah, kita sudah tahu ilustrasi dari kuartil. Bagaimana cara menentukan kuartil? Nah, di sini ada dua. Cara menentukan kuartil tanpa rumus dan menggunakan rumus. Nah, dicatat bahwasanya jika kita menentukan kuartil tanpa rumus, berarti datanya ini sedikit. Nah, langkah-langkahnya, kita sambil melihat ilustrasi ini ya. Langkah yang pertama, kita urutkan dulu data yang terkecil hingga terbesar. Kalau kita belum urutkan,
maka nanti hasil kuartilnya itu akan salah karena kita tidak mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka yang pertama kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah diurutkan, kita menentukan kuartil tengahnya atau median. Nah, seperti ini. Dari satu garis ini kita bagi dua, diperoleh kuartil tengah atau Q2. Kemudian, kalau membentukkan Q1, Q1 ini terletak di tengah-tengah antara nilai terendah yang ini paling ujung dengan Q2 diperoleh kuartil bawah. Kemudian kita menentukan kuartil atas atau Q3 itu yang terletak di antara Q2 dengan nilai maksimum atau nilai tertinggi, maka diperolehlah Q3. Nah, ini kita gunakan jika datanya sedikit. Bagaimana jika datanya banyak? Maka kita akan menggunakan rumus. Nah, di sini ada 3 rumus. Yang pertama, kalau mau mencari kuartil bawah atau Q1, rumusnya Q1 sama dengan data ke 1 per 4 N tambah 1. N ini jumlah data. Misal ada 40 datanya, maka 40 ditambah 1, seperti itu. Kemudian, kalau untuk mencari Q2, maka kita akan mencari menggunakan rumus Q2 sama dengan data ke 1 per 2 N tambah 1. Sementara untuk mencari Q3 sama dengan data ke 3 per 4 N tambah 1. Nah, untuk memudahkannya, untuk data pertama ini, untuk mencari Q1, itu atasnya 1 per 4. Nah, kemudian untuk mencari Q2 sebenarnya 2 per 4 yang ini. Namun karena bisa dikecilkan, 2 per 4 itu bisa kita kecilkan menjadi 1 per 2. Nah, untuk mencari Q3 itu 3 per 4. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih mudah, kita bisa melihat contoh soal berikut. Nah, di sini diketahui data 5, 3, 6, 7, 4, 9, 6. Tentukan Q1, Q2, Q3 dari data di atas. Nah, kita lihat di sini bahwa datanya masih acak, belum terurut dari yang terkecil yang ke terbesar, maka langkah penyelesaiannya yang pertama kita urutkan terlebih dahulu data yang terkecil hingga terbesar. Ada 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9. Ini sudah terurut ya. Kemudian selanjutnya kita tentukan kuartil tengahnya atau Q2. Nah, kan kuartil tengah itu dia terletak di tengah-tengah ya. Maka 3, 4, 5 itu ada 3 angka. 6, 7, 9 ada 3 angka. Nah, di tengah-tengahnya ada 6. Maka 6 ini sebagai Q2. Kemudian, gimana cara menentukan Q1-nya? Nah, 6 ini Q1 itu terletak di antara Q2 dengan nilai minimum. Maka Q1-nya, nah, nilainya 4. Karena dia terletak di antara Q2 dengan nilai minimum. Selanjutnya, kita mencari Q3. Nah, Q3 ini lihat ya, bahwa dia terletak di tengah-tengah antara Q2 dengan nilai maksimum. Nah, di sini ada Q3 diperoleh nilainya 7. Nah, seperti itu cara menentukan tanpa rumus. Maka kita peroleh Q1 itu 4, Q2 sama dengan 6, dan Q3 sama dengan 7. Oke, kemudian selanjutnya, contoh soal kedua, nah ini masih data yang sama, tapi kalau contoh soal pertama tadi datanya ganjil. Kalau ganjil, dia lebih mudah. Nah, kalau yang kedua ini, dia datanya genap. Nah, cara mencarinya itu sama seperti kita mencari median data genap. Nah, kita lihat bersama, ada datanya, kemudian ditanya pertanyaannya sama, Q1, Q2, Q3. Maka langkah pertama kita urutkan, setelah dihitung dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata datanya berjumlah genap. Nah, untuk mencari Q2-nya, kita lihat di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Di sebelah kiri ada 4 angka, di sebelah kanan ada 4 angka. Nah, tengah-tengahnya ini berarti di antara angka 5 dan 6. Maka cara mencarinya, karena angkanya berada di 5 dan 6, maka kita jumlahkan kemudian dibagi 2. Nah, Q2-nya itu 5 tambah 6 dibagi 2. Hasilnya 11 per 2 sama dengan 5,5. Jadi Q2-nya itu adalah 5,5. Kemudian mencari Q1. Nah, di sini ada 2 angka sebelah kiri, 2 angka sebelah kanan. Maka Q1-nya terletak di antara 3 dan 4. Nah, sama seperti tadi. 3 dan 4 kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Diperolehlah 3 tambah 4, 7, per 2, hasilnya 3,5. Maka Q1 sama dengan 3,5. Nah, yang terakhir kita akan menentukan Q3. Nah, di sini ada Q2 ya. Kalau mencari Q3, dia berarti di tengah-tengah antara Q2 dengan nilai maksimum. Nah, kita lihat bersama di sini sebelah kanan Q3 ada 2 angka, sebelah kiri Q3 ada 2 angka. Nah, di sini tadi seharusnya ada Q2, maka Q3 ini di antara
di antara angka 6 dan 7. Maka sama seperti Q1 dan Q3 tadi. Maka Q2 tadi ya. Maka 6 tambah 7 kita bagi 2, hasilnya 6,5. Nah, diperolehlah Q1, Q2, dan Q3-nya berturut-turut 3,5, 5,5, dan 6,5. Nah, sudah dua contoh kita bahas. Namun, bagaimana jika datanya banyak? Atau bagaimana jika datanya disajikan dalam bentuk diagram? Nah, kita lihat pada contoh soal nomor 3. Di sini ada diagram batang yang menunjukkan tinggi badan siswa laki-laki di kelas 8D. Nah, kita diminta untuk menentukan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Oke, di sini bisa kita lihat ya, ada diagramnya. Nah, ini tinggi badan dari 134 sampai 139. Yang pertama, kita harus menentukan banyak datanya. Karena rumus tadi kan ada N atau banyak data. Maka kita harus cari dulu banyak datanya. Bagaimana cara menentukannya? Dari mana angka 16 ini berasal? Nah, jadi angka 16 tadi berasal dari tinggi badan 134 sebanyak 4 orang. Nah, kita jumlahkan. 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1. Nah, itu dari banyak siswanya. Kita jumlahkan banyak siswanya, ternyata 4 tambah 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 16. Maka banyak datanya 16. Yang ditanya Q1 tambah Q2 tambah Q3. Maka kita harus mengetahui nilai dari Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, yang pertama kita mencari Q1 dulu. Rumusnya, data ke 1 per 4 N tambah 1. Nah, N-nya ini tadi 16 ya, maka kita ubah aja langsung 16. 16 tambah 1 itu 17. Kemudian, 17 kita kalikan dengan 1, maka jadi data ke 17 kali 1, 17 per 4. 17 dibagi 4, hasilnya 4,25. Jadi datanya itu data yang terletak pada data ke 4,25. Nah, kalau 4,25 kan susah ya, maka kita ada cara tersendiri untuk mencari data jika hasilnya berkoma seperti ini. Nah, caranya data keempat yang ini ditambah 0,25. 0,25 diperoleh dari sini. 4,25, 4-nya kita pisah, data keempat tambah nih 0,25 dari sini. Kemudian buka kurung data kelima kurang data keempat. Diperoleh dari mana? Data kelima ini satu data di atas data keempat. Nah, jadi kalau misalnya di sini data keenam, maka di sini data ketujuh dikurangin data keenam gitu. Karena di sini data keempat, maka data kelima dikurang data keempat. Kemudian kita lihat data keempat, berapa tinggi badan yang berada pada data keempat. Kita cari di sini. Nah, karena 134 ini dia ada 4 siswa, maka 134, 134, 134, 134. Maka 134 ini masih berada pada urutan keempat. Nah, jadi data yang berada pada urutan keempat ialah 134 ditambah 0,5 buka kurung data kelima. Nah, kalau data kelima, data yang berada pada urutan kelima. Ini kan tadi 4. Maka kalau ditambah 2, 6. 6 itu berada pada 135. 5 juga pada 135. Maka data yang berada pada urutan kelima adalah 135. Kemudian data yang berada pada urutan keempat ialah 134. Kita operasikan 134 ditambah 0,25, 135 dikurang 134 itu hasilnya 1, kita kalikan 0,25 jadinya 0,25 ditambah 134 hasilnya 134,25. Jadi kita peroleh Q1-nya ialah 134,25. Kemudian lanjut kita mencari Q2. Nah, kita sudah tahu tadi N-nya 16. Kita jumlahkan 16 tambah 1, 17. 17 dibagi 2 hasilnya 17 per 2 sama dengan 8,5. Sama seperti tadi, kita pecahkan data ke-8 tambah data ke-8 tambah 0,5, buka kurung. Nah, di atas 8 kan 9, maka data ke-9 kurang data ke-8. Kita lihat data yang berada pada urutan ke-8. Di sini 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 3, 9. Nah, maka otomatis di sini data yang berada pada urutan ke-8 itu di tinggi badan 136. Maka data ke-8 136, bagaimana dengan data ke-9? Nah, tadi kan di sini 4 tambah 2, 6. Kemudian
Di sini 6 tambah 3, 9. Berarti 789 pada tinggi badan ke 136. Maka data ke-9-nya 136. Masih sama ya. Nah, kita operasikan. 136 dikurang 136 itu 0. Maka 0,5 itu otomatis 0 ya. Maka 136 tambah 0 hasilnya 136. Maka diperoleh Q2-nya itu 136. Oke, kita lanjut ke Q3 dengan rumus yang berbeda. Ini 3 per 4, Q3 sama dengan data ke 3 per 4 tambah N tambah 1. N-nya tadi 16, 16 tambah 1, 17. Kemudian 17 kita kalikan dengan 3, hasilnya 51. 51 kita bagi dengan 4, hasilnya 12,75. Kemudian kita pecah data ke 12 tambah 0,75 seperti ini. Nah, di atas 12, 13, maka data ke-13 kurang data ke-12. Kita lihat data yang berada pada urutan ke-12. Di sini 4 tambah 2, 6, tambah 3, 9, oke, tambah 5, 14. Nah, berarti berada pada tinggi badan ke 137 ya. Kemudian data ke-13 juga berada pada tinggi badan 137. Kita operasikan. Ini hasilnya 0. 0 dikalikan dengan angka berapapun menghasilkan 0. Maka 137 tambah 0 hasilnya 137. Nah, karena pertanyaannya ditambahkan dan kita sudah mengetahui masing-masing hasil dari Q1, Q2, dan Q3, maka selanjutnya hasil dari Q1, Q2, dan Q3 itu semuanya kita jumlahkan. Q1 134,25 ditambah dengan 136 ditambah dengan 137. Nih, diperolehlah hasil 407,25. Jadi, hasil dari Q1 tambah Q2 tambah Q3 adalah 407,25. Semoga bisa dipahami ya. Oke, yang terakhir kita masuk pada jangkauan interkuartil. Apa itu jangkauan interkuartil? Jadi jangkauan interkuartil itu merupakan selisih antara kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah. Nah, simbol dari jangkauan interkuartil itu adalah H. Nah, rumusnya seperti ini. H sama dengan Q3 kurang Q1. Jadi kalau ditanyakan jangkauan interkuartil, kita harus mencari terlebih dahulu Q1 dan Q3-nya. Nah, langsung saja masuk pada contoh soal. Oke, di sini ada contoh 1. Nah, di sini ada perhatikan, soal ini merupakan contoh soal pada materi kuartil, yaitu contoh 1. Silakan lihat kembali langkah-langkah pengerjaannya serta hasil yang diperoleh. Oke, tadi berarti sudah kita kerjakan ya, tapi di sini diminta jangkauan interkuartil. Berarti kita harus mencari Q3 dan Q1-nya. Karena soal ini merupakan contoh soal nomor 1 pada kuartil, maka kita lihat hasil dari Q3 dan Q1-nya. Nah, Q3-nya 7, Q1-nya 4. Oke, langsung kita kerjakan. Nah, di sini Q1-nya 4, Q3-nya 7. Maka langsung kita kurangi saja. H sama dengan Q3 kurang Q1, sama dengan 7 kurang 4, hasilnya 3. Nah, maka kita peroleh jangkauan interkuartilnya ialah 3. Oke, kemudian contoh soal nomor 2. Nah, ini soal yang sama juga, yaitu pada subkuartil contoh ketiga. Karena ditanya jangkauan interkuartil, kita harus melihat dulu nilai dari Q1 dan Q3-nya. Oke, di sini kita peroleh Q1-nya sama dengan 134,25 dan Q3-nya 137. Kemudian, di sini, Q1-nya 134,25, Q3-nya 137. Langsung kita kurangi. H sama dengan Q3 kurang Q1, yaitu 137 kurang 134,25. Hasilnya 2,75. Nah, diperolehlah jangkauan interkuartil dari data tersebut adalah 2,75. Semoga bisa dipahami ya.